Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Sallallahu ta'ala fi kitabih karim wa ala alihi wa Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza adamat ummatikum minha al Islam, wa idza tarakatul amru bil ma'ruf wa nahy anil wa idza tasabatum maqtisabatu min Allah." Saudara hadirin wa saudara sekalian, kalau Rasulullah SAW bahwa ibu kita sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, khusus yang saya muliakan, saya banggakan Pak Ketua Mushola, para kepala adat milik mama, aku, ibu Gunung Bandung, tokoh masyarakat, Pak Jorong ya di sini, para ulama yang sama-sama kita ini pagi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dihidupkan kembali di pagi hari ini dari mati yang sementara. Alhamdulillah karena badan Allah. Selawat salat menandasa kita lupakan kerujukan kita besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu dan sama-sama alhamdulillah. Ini alhamdulillah kunjungan saya yang ke 104 Bu, muter-muter subuh-subuh. Ini musola dan masjid yang ke 104. Alhamdulillah sampai sini. Paling jauh ke Puncak Alai, dan satunya ke Lintau. Ini alhamdulillah ke 104 bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Biasa Pak muter-muter kan, kalau ada orang muter-muter biasanya mencari sumbangan Pak. Bu, boleh Bu? Saya mau minta sumbangan. Semua orang minta baik-baik semua. Alhamdulillah. Jadi saya mau renovasi Pak, renovasi kos-kosan. Saya punya kos-kosan Pak. Saya punya kos-kosan. Alhamdulillah rame. Mau saya renovasi supaya tambah banyak yang ngekos di tempat saya. Ibu bapak boleh lah nanti masuk di tempat saya. Kos-kosannya bagus Pak, Bu. Alhamdulillah ada CCTV-nya 24 jam. Ditungguin 24 jam, dapat makan 2 kali. Cuma tidak boleh keluar. Ini bapak kosnya. Pak Kasat Tahanan dan Titipan nih, Pak Kosnya, Bapak Kos. Jadi ceritanya Bu, Pak, kos-kosannya itu udah penuh gitu. Anak kemenakan kita di sana tuh kalau tidur sudah berhimpit-himpitan gitu. Rencananya mau saya renovasi supaya tambah lebar segede musola ini, supaya tidurnya tambah enak. Mau saya renovasi begitu, saya minta sumbangan sama Bapak sama Ibu. Boleh Bu? Boleh. Boleh Pak? Supaya tambah lebar, nanti tambah banyak yang masuk gitu. Loh kok jangan, kan bilang boleh. Gimana Pak, boleh enggak? Hah? Ada yang bilang boleh, ada yang bilang enggak. Boleh enggak? Cepat kalau ibu Pak. Jadi tugas polisi itu berhasilnya mengosongkan penjara atau memenuhkan penjara? Mengosongkan penjara. Tapi sekarang faktanya semakin lama semakin banyak Pak. Bagaimana ini Pak? Jadi kira-kira mau diselesaikan atau dibiarkan saja? Nah ini maksud kedatangan kami seperti itu. Di 103 masjid yang lalu kami selalu akan mengajak bagaimana cara menyelesaikannya dan apa yang bisa Bapak Ibu kerjakan. Jadi membantu kami nih Bu, supaya penjara, karena ini penjaranya alhamdulillah ini semuanya orang Islam. Jadi alumninya Pak ada 30 yang sudah lulus, yang melanjutkan ke jenjang karir setelah ini gitu. Yang sudah lulus dari pertama kali saya masuk Pak di Tanah Datar sampai sekarang sudah 30. Yang ada di dalam nambah lagi Pak ya? Nambah lagi. Berapa nambahnya? Sekarang alumni sudah 50 lebih. Alumni 50. Yang di dalam kan sekarang 21. Oh iya, kemarin saya ngomong 30. 50 ditambah 31, 81 Pak. Semuanya alhamdulillah orang Islam. Semuanya orang
Dan semuanya orang tanah datar, Pak. Semuanya orang Islam, semuanya orang tanah datar. Pernah dicek sama Pak Asad nih, yang nggak bisa mengaji dari 50 sama 31 itu ada juga yang nggak bisa ngaji. Ngajinya alif bata, ngaji ikro, betul ya? Sini bilang ikro ya. Semuanya pintar ngaji. Ini kira-kira ada yang aneh nggak, Pak? Orang Islam, tanah datar, pintar ngaji, bahkan yang paling hebat tuh kemarin bawa sabu-sabu, bawa ganja, bawa barang bukti seberat 15 kilo. 15 kilo, Pak. Di sini kemarin bagian daging satu orang berapa? Hah? Berapa kilo? Satu orang. 3 kilo satu orang ya. Alhamdulillah. Ini 15 kilo, Pak. Mau, Bu? Yang bawa sabu-sabu ada bawa 23 paket. Satu paketnya bisa dipakai 30 orang. Sedot-sedot gitu. 30 orang satu paketnya. 30 kali 23 berapa? 690. Satu jorong ini berapa, Pak? Ada 600? Ada. Satu jorong terselamatkan. Dan ada yang lebih parah lagi, Pak. Ini opa-opa yang kemarin itu umur 54 kan, Mas. Dia sudah mengedarkan kasih ke anak-anak SD. Kasih ke anak-anak SD. Jadi orang tanah datar mencelakakan orang tanah datar. Mas, boleh nggak maling sapi? Dia bilang nggak boleh. Mas, boleh nggak mengedarkan narkoba, ngasih narkoba ke anak-anak? Dia bilang nggak boleh. Boleh nggak mencabuli anak? Nggak boleh, Pak. Boleh nggak berkelahi sama tetangga? Nggak boleh. Mereka semua tahu itu, Pak. Tapi mereka tetap mengerjakan, mereka tetap melanggar, mereka tahu kesalahannya. Tapi yang terang lampunya, Pak. Yang terang lampunya. Orang masih nggak sholat tuh gimana? Orang masih melakukan kejahatan, berarti kan bukan belum terang hatinya, ya kan? Zaman jahiliyah kata Bapak Ibu, zaman kebo. Tapi kalau saya bilang, sudut pandang saya bukan kebodohan. Zaman jahiliyah itu sama zaman sekarang. Tahu tapi sengaja. Jahil itu tahu tapi sengaja. Penyebabnya apa? Sama seperti dulu, Pak. Bu, menyebutkan Allah. Penyebabnya karena rusaknya iman, rusaknya agama. Rusaknya iman, rusaknya agama. Itu penyebab. Zaman hari ini sama dengan zaman dulu, namanya zaman jahiliyah. Penyebabnya rusaknya iman, rusaknya agama. Nabi SAW sabdakan, dalam diri manusia ada segumpal daging. Kalau baik daging itu baik seluruhnya, kalau buruk daging itu maka buruk seluruhnya. Dagingnya namanya hati, tempatnya apa, Pak? Hati tempatnya iman. Wajilat qulubuhum. Kalau dibacakan asma Allah maka hatinya bergetar. Hati tempatnya iman. Kata ulama kita ini rumus iman tuh sampai kepada diri manusia itu, Pak. Kalau iman baik maka ibadah baik. Kalau ibadah baik maka muasyarah baik. Muasyarah tuh hubungannya sama pekerjaan. Tidak nipu, tidak nolong, jujur, rajin, itu muasyarah. Muasyarah hubungannya dengan sesama manusia. Sayang, tidak suka mencaci maki, kepada anak sayang juga, kepada istri mencintai, begitu itu namanya muasyarah. Kemudian akhlaknya baik. Itu satu jalur yang disebut dengan iman, jalur iman. Iman, ibadah, muamalah, masalah, akhlak. Kalau imannya buruk, pasti ibadahnya buruk. Kalau ibadahnya buruk, pasti muamalah, masalah, akhlaknya buruk. Rumusnya sih. Nah jadi Bapak Ibu sekalian, karena kalau kita cek, Pak, itu alhamdulillah kemarin yang 30 orang, yang 50 ya, yang 50 alumni sama yang 21 sekarang di penjara itu, Pak, saat ditangkap, sebelum ditangkap semuanya nggak pernah sholat. Semuanya nggak pernah. Padahal pas, Pak, di dalam Al-Quran itu, inna sholata tanha. Berarti pas, Pak. Kalau orang nggak sholat karena iman jelek, ibadahnya pasti jelek. Ibadah jelek, terutama sholat, maka dia akan tidak tercegah dari perbuatan fasad dan munkar. Kalau sudah berbuat fasad dan munkar, nipu, membunuh
orang cabul, narkoba, LGBT dan lain sebagainya, maka tertangkap sama polisi. Jadi kalau pakai rumus Quran ketemu Pak. Nah sekarang saya mau tanya sama Bapak sama Ibu, di sini Pak, di musola ini yang harusnya sholat di masjid berapa Pak? Pak? Berapa Pak? Di sholat di masjid ini, di musola ini. Kalau datang semuanya berapa Bu? Penuh. Kalau datang semua. Ini satu jorong berapa jumlah ini penduduk? 8, 9, 10, 11, 12. Berapa Pak? 50 kurang 12? Hah? 38. Yang 38 kemana Pak? Pak, yang 38 kemana? Hah? Tidur. Yang tidur berarti gak sholat kan? Yang 38 berarti tidak mau baik sangka Pak. Kalau mau baik sangka, oh Pak sholatnya di sebelah sana Pak, gitu. Itu Pak baik sangka. Atau kalau enggak lagi pergi Pak, lagi baralek, lagi padang gitu. Ya, sholat di rumah mungkin itu baik sangka. Pertanyaan terakhir, apakah Bapak Ibu yakin kalau di kampung kita ini tidak ada lagi yang tidak sholat? Semuanya sholat, yakin? Maka jangan salahkan siapa-siapa kalau nanti di kampung ini ada penjahat. Ya Pak, jangan salahkan siapa-siapa di kampung ini ada penjahat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemarin Pak Kapolres nangkap satu orang pemuda bandar narkoba. Ada yang datang, Pak, yang kemarin Bapak tangkap itu tetangga jorong saya. Kenapa? Karena tidak pernah sholat. Jangan salahkan siapa-siapa. Barangkali di antara 38 itu salah satu, salah dua, salah tiganya adalah penjahat. Ikhlas Pak. Nah kalau di kampung ini ada penjahat nanti ikhlas. Ikhlas Bu. Ikhlas. Maka sekarang kita mau berbicara masalah solusinya. Kita mau berbicara masalah solusi. Bagaimana caranya supaya tidak ada penjahat di kampung kita. Tidak ada cara lain Pak, Bu. Supaya mereka tidak menjadi penjahat, maka balikkan dia ke masjid dan dia supaya supaya tercegah perbuatan fasad dan munkar. Pak Kapolres dan teman-teman ini selama 103 masjid Pak selalu akan mengatakan mari kita kembali ke surga. Bagaimana 100% laki-laki balik masuk ke dalam masjid ketika azan berkumandang? Caranya adalah dikembalikan ke masjid, dikembalikan ke surga. Bapak Ibu yang sama-sama saya hormati, kalau harus dijemput door to door, harus dijemput. Hari ini apakah orang ini lihat musola? Lama-lama lihat nggak musola ini? Lihatlah musola segede ini. Dengar azan, kenapa tidak datang? Kenapa Bapak Ibu tidak datang? Sepertinya bukan mata yang tidak melihat, tetapi sepertinya bukan telinga yang tuli, tetapi kalau ada orang buta dan tuli di tengah rel kereta api, bagaimana cara menolongnya? Saya tidak tanya bagaimana apa yang Bapak Ibu lakukan. Karena kalau normalnya ada orang buta sama tuli di tengah rel kereta api, Bapak Ibu pasti akan menolong. Pertanyaan saya, bagaimana cara menolongnya? Bagaimana Pak? Dituntun. Belum kenal sama Bapak dituntun marah dia, pukul. Bagaimana caranya? Apalagi ditarik, marah. Cara paling tepat, datang ke sana. Nggak boleh teriak-teriak pakai mic, itu nggak bisa. Karena buta dan tuh, apalagi dikirimi WhatsApp. Pak, Bapak di tengah rel kereta api minggir, jangan di situ. Bentar lagi keretanya mau lewat, nggak bisa. Karena buta dan tuh. Kalau yang Bapak kerjakan itu, maka Bapak dan Ibu akan dikatakan gila. Bapak Ibu ini gimana? Ada orang buta sama tuli pintu masa diteriak-teriak pakai mic? Nggak bisa, karena buta dan tuh. Cara terbaiknya Bapak Ibu datang ke sana, kemudian dilus-lus punggung, ya, dilus-lus supaya dia tahu ada yang sayang sama dia. Baru setelah dilus-lus, diangkat pelan-pelan, baru dipin. Saya ulangi, datang ke sana, dilus-lus punggungnya, diangkat pelan-pelan, dipin. Itu cara terbaik. Betul Pak? Bagaimana supaya saudara muslim kita yang hati dan hatinya buta dan tuli bisa datang ke masjid? Caranya bagaimana?
datang ke sana, bawakan lamang tapai, duduk bareng, suruh makan sama-sama. Begitu Allahu Akbar, dah azan tuh, mari kita ke caranya begitu. Salah Pak ya? Ya nggak harus lamang tapai Pak, pisang goreng juga boleh. Yang penting dielus-elus. 2 kali datang, Pak kok bawa makanan terus? Udah makan aja, kok santai aja, rileks. Nanti kalau itu bahasanya hatinya lembut Pak, 3 kali malu juga. Wah nggak enak saya. Ayolah ke masjid lah ayo. Ya Pak ya, pinjam itu. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu ya, kenapa harus dijemput? Karena tanggung jawab kita. Dulu Pak, waktu zaman pemilu, boleh nggak itu namanya Bawaslu sama KPU kehilangan 1 nama lolos dari DPT? Boleh nggak, ikhlas nggak partai kehilangan 1 nama Bapak Ibu untuk tidak nyoblos partai mereka? Tidak. Makanya Bapak Ibu dikejar sampai jam 2:30 subuh, dibawain amplop. Betul? Di sini berapa Pak jumlah amplopnya? Di sini berapa Pak? Hijau berapa? Hijau. Kalau kuning biru 500. Hah? Itu orang partai sama orang KPU Bawaslu tidak rela kehilangan 1 nama dari daftar calon pencoblos mereka. Yang padahal kalau Bapak lolos, Bapak salah milih, resikonya 5 tahun. Betul Pak? Betul Bu? Resikonya 5 tahun. Ini ada orang seberang tembok sama kita rumahnya, tidak sholat, apa resikonya? Resikonya kata ulama, dia tidak sholat secara sengaja 1 kali saja, maka akan masuk dalam neraka selama 1 hukuk. 1 hukuk lamanya 80 tahun, 80 tahunnya 80 tahun akhirat, 1 hari akhiratnya sama dengan 1000 tahun di muka bumi. 1 orang ulama mengatakan 1 sholat yang ditinggalkan dengan sengaja, dia akan masuk dalam neraka selama 280.800.000 tahun. Pak, bukan urusan saya Pak. Orang tidak sholat bukan urusan saya. Yang penting saya sholat, istri saya sholat, anak saya sholat. Orang lain tidak sholat bukan urusan saya. Bapak Ibu yang mulia, datanglah doa menghadap Pak Imam. Pak Imam, minta izin. Saya tidak merusak masjid, saya tidak memecahkan kaca, saya tidak mau melempar-lempar apapun, tidak mau merobohkan tembok. Saya minta izin memotong tiang masjid, memotong tiang musola. Boleh Pak Imam? Kenapa tidak boleh Bu? Hah? Untuk memang ini musola Ibu. Kenapa Ibu larang? Pasti Ibu akan mengatakan kami larang, bukan musola kami, tetapi ini adalah tanggung jawab kami. Betul? Nabi SAW sampaikan, barang siapa dia sholat, dia menegakkan tiang agama. Barang siapa dia tidak sholat, dia merobohkan tiang. Yang 38 tadi baru sekarang subuh ini rame-rame merobohkan tiang agama. Bapak Ibu diam saja. Kalau masalah tiang masjid Ibu ribut, kalau masalah tiang agama kenapa tidak ribut? Makanya harus dijemput, jakut ya. Betul Pak? Betul Pak, Bu. Yang ketiga sekarang, kita sekarang ini Pak lagi berbicara masalah pola pikir kita yang hari-hari kita ini ketembak, terus kelaparan, nggak dapat makanan, mati. Maka dia status matinya mati syahid, masuk. Tetangga sebelah kita nempel tembok, nggak sholat. Kalau mati masuk. Ada orang kecelakaan, jebret, dua-duanya jatuh. Yang satu lecet dengkulnya, yang satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Saya ulangi, dua-duanya jatuh, satu dengkulnya lecet, satu patah tulang. Yang ditolong yang mana dulu? Patah tulang. Ada orang mau mati, satunya mati masuk surga. Ada orang mau mati, satunya masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Hah? Satu orang mati mau masuk surga, satu orang mau mati masuk neraka. Yang ditolong yang mana dulu? Maksudnya itu Bu. Jadi kalau kita nih gembar-gembar masalah Palestina boleh silakan, tapi kita harus ribut kalau ada satu saja saudara muslim kita yang tidak sholat ke musola. Maksud saya itu skala prioritasnya lebih penting karena dia mau masuk neraka. Kan begitu harusnya Pak. Yang 38 ini makanya harus dijemput door to door Pak. Warna laki-laki baliknya, kalau ibu sunnah boleh di rumah boleh di sini.
Seluruh laki-laki baliknya masuk dalam masjid, apa yang terjadi, Pak? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tanah datar yang dan dalam Al-Quran disebutkan walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal. Kalau seandainya penduduk dalam satu negeri beriman dan bertakwa, imannya sempurna, takwa implementasi dari iman, perwujudan dari iman. Salatnya baik, ibadahnya baik, muamalah, muasyarah, akhlaknya baik. Syaratnya ini, maka dua ini akan membawa keberkahan dari atas. Allah berikan keberkahan dari atas langit dan keberkahan dari bawah bumi. Apa keberkahannya? Hujannya menjadi suburkan tanaman, tanamannya subur-subur, panennya berhasil, harga-harga tidak naik, sembako tidak langka, BBM tidak langka. Yang dari bawah apa? Anak-anaknya soleh-soleha, menjadi hafiz-hafiz Quran, suami sayang kepada istri, istri taat kepada suami, damai rukun sejahtera kota-kota ataupun kabupaten yang madani. Balikkan ke masjid, balikkan ke surau supaya dia mendapat pengajaran, dia beramal sebagaimana amal orang Islam di dalam masjid atau surau. Itu saja, Bapak. Tema tingkatkan iman dan takwa dengan cara kembali ke surau kami untuk mengangkat adat bersandi syarat bersandi. Hanya orang Minang, anak di pangku, kemenakan di banting, kemenakan di jinjing, salah. Kemenakan dibimbing, orang kampung dipatenggangkan, anak disayang dibawa ke rumah, kemenakan disayang dibawa ke. Sekarang di mana anak kemenakan, Bu? Yang ada anak kemenakan umur 65. Kemenakan umur 65, Pak. Anak kemenakan Bapak itu di mana sekarang? Kan tidak ada kamar buat mereka di rumah. Kamarnya di mana? Mohon maaf Bapak Ibu, karena tidak ada di surau, dan bahkan sebenarnya tidak pun boleh juga ada di rumah, karena kamar mereka di mana? Di surau. Akhirnya mereka mencari kamar-kamar yang lain, tidak di surau, tidak di rumah, akhirnya mereka di kafe. Kalau sudah di kafe mereka bermufakat jahat, mereka berbuat jahat, ketangkap sama polisi. Harusnya mereka ada di surau, diajari oleh ibu bapaknya, diajari oleh mamanya, diajari sama orang kampung. Tiga ini nggak bisa dikatakan Pak sebelum balik diajari sama ibu bapaknya, setelah balik diajari sama mamanya, dikawinkan sama mamanya. Kalau sudah kawin dikembalikan kepada masyarakat, dikembalikan ke orang kampung. Nggak bisa. Orang Minang mengatakan kami memiliki kontrol sosial yang sangat kuat. Dari pertama kali lahir sampai mati dikontrol tiga ini. Bapak ibunya kontrol, mamanya kontrol, orang kampung kontrol. Orang kampung yang pertama diajari agama. Agama itu apa? Tauhid, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua diajari faraid. Faraid itu apa? Salat, zakat, puasa, sedekah, haji, umroh dan lain sebagainya. Yang ketiga diajari Quran, agama. Yang kedua diajari adat. Adatnya apa? Diajari sama mamanya. Adat sabana adat yang teradatkan, adat diadatkan dan adat istiadat Minang kampung. Yang ketiga